Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ariana Nafisyah, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A. Hei Andri, coba sini, ibu mau bertanya sama kamu. Waduh, mau tanya apa bu? Oh, tadi kan kita sudah belajar ya. Ibu mau tanya nih ke kamu sekarang, notulin itu apa sih? Oh, itu bu. Andri jelasin detailnya ya bu, notulin itu apa? Nah, sekarang kita bahas yuk notulin rapat itu apa? Setiap organisasi atau perusahaan pasti sering mengadakan rapat, baik yang sifatnya rutin ataupun urgent. Nah, materi yang dibahas dalam rapat akan dibuat dalam bentuk notula. Notula itu apa sih? Notula merupakan catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat, serta hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya. Isi dari notula bersifat ringkas, padat, sistematis, dan menyeluruh. Penulisan notula pun harus sistematis, yaitu terdiri dari hari, tanggal, tempat, daftar peserta, isi rapat, kesimpulan, dan tanda tangan para peserta rapat. Selanjutnya adalah jenis-jenis notula. Notula dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah notula harfiah. Notula harfiah adalah notula yang dibuat dengan pencatatan kata demi kata seluruh pembicaraan rapat tanpa mengurangi atau menambahkan kata dari notulis itu sendiri. Notula harfiah biasanya berbentuk dikte atau catatan stenografi, menulis kembali hasil rekaman atau gabungan dari keduanya. Yang kedua adalah notula rangkuman. Notula rangkuman adalah notula yang dibuat secara ringkas dalam pencatatannya. Keterampilan memilah isi pembicaraan rapat sangat dibutuhkan oleh notulis pada pembuatan notula rangkuman. Notulis harus pandai memisahkan pembicaraan rapat yang berkaitan dengan topik pembahasan dan pembicaraan rapat yang tidak sesuai dengan topik pembicaraan. Selanjutnya adalah manfaat notulen rapat. Yang pertama, manfaat notulen rapat adalah sebagai alat bukti dokumen. Notula sangat penting untuk mengetahui hasil suatu rapat dan sebagai dokumentasi kegiatan rapat. Notula bermanfaat sebagai dokumentasi agar memudahkan saat akan mencari informasi tentang jalannya suatu rapat di kemudian hari. Notula yang telah disetujui harus dimasukkan ke dalam buku berita acara perusahaan. Notula sebagai alat bukti. Ketika ada kasus, maka notula dapat digunakan sebagai bahan pembuktian di pengadilan. Contohnya adalah pendaftaran suatu organisasi ataupun bila ada perubahan bentuk atau penutupan suatu organisasi. Membuktikan adanya pelaksanaan tugas atau tidak dilaksanakannya tugas tersebut. Yang kedua adalah sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir. Mungkin saja dalam suatu rapat ada peserta yang kebetulan berhalangan hadir. Oleh karena itu, notula bermanfaat sebagai informasi untuk peserta yang tidak hadir, karena di dalamnya berisi tentang jalannya rapat. Meskipun berhalangan hadir, peserta tersebut tetap dapat mengetahui inti dari jalannya rapat serta kesimpulan dari rapat tersebut. Yang ketiga adalah sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Dwiantara 2006 menyampaikan bahwa maksud pembuatan notulen adalah agar apa yang telah dibahas dalam rapat, baik rapat untuk pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, dapat menjadi acuan bagi rapat selanjutnya. Notula dapat digunakan sebagai pedoman untuk rapat selanjutnya ketika kita bisa lihat apa saja yang dibahas dalam rapat sebelumnya dan membuat perbaikan atau tindak lanjut berdasarkan hal-hal yang ditulis dalam notula. Dalam hal ini, notula sangat bermanfaat agar di dalam rapat selanjutnya tidak membahas hal-hal yang telah dibahas di rapat sebelumnya. Yang keempat adalah sebagai alat pengukur kesuksesan. Dari notula, kita bisa melihat apakah suatu rapat berjalan dengan sukses atau tidak.
Peserta dapat melihat apakah tujuan rapat telah tercapai dengan melihat kesimpulan yang tertulis di notula. Salah satu ukuran kesuksesan dalam rapat adalah notula yang ditulis dengan rapi dan lengkap. Selanjutnya adalah sistematika penulisan notula. Dalam menulis notula, seorang penulis tidak boleh asal menulis, walaupun dalam beberapa lembaga terdapat perbedaan dalam penulisan notula rapat. Notula rapat yang baik adalah notula yang memperhatikan susunan penulisan dan beberapa unsur, agar notula terangkai jelas, padat, ringkas, dan sistematis. Adapun susunan notula rapat yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala notula. Kepala notula merupakan bagian yang pertama kali ditulis dan diingat dalam penulisannya, tanpa tertinggal yang letaknya di bagian atas sebuah notula. Di bagian kepala notula berisi agenda rapat seperti tema rapat, hari, tanggal rapat dilaksanakan, waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rapat. Yang kedua ada isi notula. Isi notula terdiri dari susunan acara rapat, sambutan-sambutan, hal-hal yang dibahas dalam rapat, pembahasan diskusi, serta hasil keputusan rapat. Yang ketiga adalah penutup notula. Bagian akhir dari notulen merupakan penulisan atau penjelasan mengenai hal-hal yang berada pada akhir penulisan notulen. Namun, walaupun letaknya di akhir, kedudukannya juga sama penting dalam penulisan notulen. Dalam bagian penutup berisi tanda tangan notulis dan pemimpin rapat. Tanda tangan merupakan bukti bahwa notulen sudah sesuai dengan hasil rapat. Terakhir dapat ditambahkan daftar pesertanya yang hadir dalam rapat tersebut. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai notulen. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat kalian pahami ya, dan semoga ilmu yang saya sampaikan ke kalian bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Aryana Nafisya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.